Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Rohmah, NIM E2019-2195. Saya dari Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember. Saya akan memberikan tanggapan video pembelajaran yang telah diberikan oleh dosen, yaitu Bapak Dosen Abdul Wadud Nafis LCMMI, yang mana beliau membahas tentang puncak kemajuan peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah. Pertama-tama, pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas pada 104 sampai 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibandingkan Bani Umayyah. Tiga poros utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah ini. Yang pertama, Humaniyah Yordania dijadikan pusat perencanaan, Kufah Irak sebagai kota penghubung, dan Khurafan sebagai pusat gerakan praktis. Pada pemerintahan Abu Abbas As-Saffah itu, Kufah merupakan pusat gerakan Bani Abbasiyah, dan selanjutnya yang meninggalkan Kufah menuju Anbar, sebuah tempat penggiringan sungai Eurat yang dikenal dengan Hasimiyah, yang dijadikan pusat pemerintahan. Selama kepemimpinannya, Abul Safa ini tidak terlalu fokus menaklukkan daerah-daerah lain karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus bergejolak, dan ia meninggal di kota Hasimiyah karena sakit pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi, saat beliau berusia 33 tahun. Sebelum Abu Saffah meninggal, beliau menunjuk Abu Ja'far al-Mansur, yaitu saudaranya, untuk menjadi pemimpin dinasti Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, yaitu pada 136 sampai 158 Hijriah atau 754 Masehi sampai 775 Masehi, itu banyak yang terjadi. Mulai yang pertama, pada tahun 762 Hijriah, Abu Ja'far al-Mansur memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hasimiyah. Dan yang kedua, membentuk lembaga protokol negara dan sekretariat negara. Yang ketiga, membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersenjata. Yang keempat, mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif, dan masih banyak yang lainnya. Setelah dinasti Abu Ja'far al-Mansur, masa kepemimpinan dilanjutkan oleh Abu Ja'far Harun ar-Rasyid, yang mana itu terjadi pada tahun 1070 sampai 130 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Beliau banyak melakukan belusukan di masa pemerintahannya dan sangat-sangat memperhatikan ilmuwan dan budayawan, dan beliau sangat kekeh untuk mencari orang yang bisa beliau berikan zakat, infak, dan sedekah. Semua masyarakat merasa pada masa itu semua masyarakat merasa aman
untuk keluar di tengah malam, sangat mementingkan sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Setelah masa Abu Jahar Harun ar-Rasyid, pemerintahan pada dinasti Abbasiyah dilanjutkan oleh Abu Ja'far Abdullah al-Ma'mun, yaitu pada tahun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Pada masa pemerintahan ini pertanian berkembang pesat, kafilah-kafilah datang kembali meramal dan lintas dagang dengan Tiongkok melalui dataran tinggi Pamir dan jalur laut dari Teluk Persia kembali ramai. Dan pada masa ini menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan ilmu kedokteran, matematika dan filsafat dan lain sebagainya. Runtuhnya pemerintahan Abbasiyah itu ada bisa disebut ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu sendiri yaitu yang pertama, mayoritas khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan melalaikan tugas dan kewajiban mereka terhadap negara. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Ketiga, permusuhan antar kelompok suku dan kelompok agama. Yang keempat, merajalela korupsi di kalangan pejabat kejaraan dan semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kejeruman atas posisi mereka. Dan pada faktor internal, yang pertama, perang salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Yang kedua, penyerbuan tentara Mongol di bawah pemimpinan Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad. Dan yang keempat, munculnya kerajaan Safiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.